Oke, jadi kita mau sharing perjalanan kita sampai di mana kita duduk di sini mengantri untuk menemani kepergian salah satu tokoh nasional, yaitu Shani Imiranatio. Ya. Nah, Kita sambil sarapan ya. Kita belum makan dari kemarin. nah jadi sebenarnya kita tuh nggak akan nonton awalnya, Ya. Karena kita nggak dapet tiket. Jadi waktu itu kita udah nabung selama berbulan-bulan. berbulan-bulan, dimana berbulan-bulan itu adalah masa vakum, enggak, bertahun-tahun malah ya kan, setelah vakum COVID itu. Nah, kita tuh sudah mulai tidak aktif gitu kan. Sudah mulai banyaknya online, dari mulai yang awalnya kita aktif nonton streaming online sampai ke kita akhirnya udah mulai streaming pun jarang gitu kan, Ya. karena pengen lihat langsung, karena melihat langsung itu baguslah gitu kan, baguslah Bagus lah. kayak gitu. Nah, akhirnya dapat momen nih dimana kita tuh benar-benar kecanduan lagi untuk dan butuh untuk nonton langsung. Nah, waktu itu momennya adalah nonton Summer Festival. Ya, gitu tuh setelah sekian lama. Itu di Tenis Outdoor Senayan. Tenis Outdoor Senayan. Waktu itu kita karena pengen lihat offline lagi tuh gimana filmnya gitu, karena bosan aja kita setelah bertahun-tahun ngeliat Freya hype lagi, maksudnya Freya tuh di sini JKT tuh hype lagi. Nah, pengen ngerasain sama-sama lah gimana hype-nya gitu kan. Nah, waktu itu nonton tuh ternyata experience-nya setelah sekian lama tuh Muncul kembali. enggak, dia ngerasa tuh apa yang namanya, bangsat banget gitu. Karena pas nonton di Summer Festival, kita tuh kebagiannya tuh kesusahan buat dapat tiket Uchiwa. Yang murah. Apakah view-nya bagus? Ya, worth it, kayak HP. Jadi dia tuh view-nya cukup bagus, nggak jelek-jelek amat, meskipun nggak yang terbaik, tapi harganya tuh terjangkau di 350.000. Anjay. Dengan spek kita di tribun kiri kanan, dengan venue-nya seperti itu desainnya, yang nggak segede GBK tapi nggak begitu kecil juga, di segitu worth it lah. 350.000 itu kayak opsi terbaik gitu untuk kalangan kuota prasejahtera gitu kan. Dikasih satu kan resale. Ya benar, apalagi dengan ada presale itu sangat-sangat worth it kan. Nah, akhirnya dengan kita punya pengalaman dulu pernah war tiket, karena kita juga kuota sepuh ya, cukup lama gitu kan, sejak pertama kali Shani tiba-tiba jadi center tahun di Nancarayo gitu. Di situ kita sudah mulai di kuota. Ya, kita tuh udah war tiket tuh udah sesuatu yang biasa lah, bukan hal baru lah. Jadi Lumrah. Iya, ya udah kita Uchiwa aja tapi kan udah ya biasa, kita belilah, nyari Uchiwa nggak dapet cuy. Jadi dalam hitungan 4,5 detik waktu itu via aplikasi sold out. Cepat. Beda banget sama waktu itu nonton K3 versus enggak di sekolah dulu pernah ada. Jadi Ini jangan kasih kendor. jangan kasih kendor. Jadi itu waktu zaman JKT old era, masih Orde Lama. Ya. Waktu itu ada tim-timan, masih circle-circlean gitu kan. Nah, si Ya. tim K3 itu dipimpin oleh Shani dan Gracia tuh. Gak cuma Shani Gracia, dulu seniornya ada Naomi dan lain-lain, nggak tahu ya. Ada Feni. Ya, Vini. jadi nah itu tuh si membernya habis teater itu harus jualan langsung. Jadi SPG-nya langsung. Bahkan ada tagline-nya tuh, kalau tidak 1.000 penonton, 1.000, gue bilang 1.000 itu konser bakal dibatalin. Iya. 1.000 Bayangin, man. maksa 1.000 mengemis untuk 1.000 penonton gitu. Iya. Gak cuma Saras. Oh ya, tiketnya juga berapa harganya? Gue lupa ya berapa. Tapi Berapa ya? lumayan terjangkau sih. Nah gitu. Kering, basah. Waktu itu kita juga akhirnya terpaksa supaya JKT nggak bangkrut, kita beli itu nonton. Ya. Waktu itu di sekolah. Kita ikut membantu Kita sebenarnya. membantu menyumbang gitu supaya tidak bubar gitu, tidak PHK. Betul. Nah gitu. Terus ada lagi kita pernah nonton Sang King. The King dulu kan melodi ya, sebelum ada Shani. Ya. Sebelum Queen ada, of the Queen of the Queen. rajanya kayak Ya. apa ya, kalau di Kelas bosnya. analogikan tuh, kalau di anime tuh kayak MC. legend, MC-nya dia. MC, MC, main karakternya. tapi udah legend. Main karakter legend. Ya, kita cari contoh. Dia inilah kayak MC yang overpower gitu. Untouchable, Untouchable, tidak terkalahkan. ya pokoknya kayak Hokage 1 lah. Nah. Hokage ke 1 itu pas Ya. banget analoginya kan. Hokage ke 1 itu
untuk kita aja gitu kita dapat tiket yang kita inginin. Betul. Dari itu kita waktu itu dapat yang lumayan mahal, bukan yang paling depan dan bukan yang paling belakang juga. Ya. Sukses dapat. Oh, itu terbaik lah. Ya, terbaik dapat dengan mudahnya dapat. Gitu. Jadi worth tiket sampai level melodi saking aja kita we can do it gitu. Ya, betul sekali. We did it. Nah, akhirnya waktu kemarin keluar kaget tuh kita. Ternyata tiket Antusiasmenya. tinggi sekali. Ya, Luar biasa, ini terima kasih kepada Freya dan kawan-kawannya. Kak. Ya nggak sih? Gue maaf ya ini sejujurnya juga udah nggak begitu ngikutin, cuma setangkap saya itu emang saat ini salah satu penyumbang selain proyek yang bagus gitu kan. Ya, manajemen yang luar biasa juga. Luar biasa. Juga Freya dan kita tuh tidak bisa dipungkiri kontribusinya lumayan besar. Untuk menarik para ini Kan? non-fans, Non-fans. orang-orang dari luar sana tuh. Nah, gue yakin itu kontribusinya gede, nggak bisa dipungkiri itu fakta. Ya. Terus ada yang bilang, wah Freya mah jadi modal TikTok doang. Asik. Langsung belok ke topiknya nih, Ya. sedikit mampir. Nah, kalau menurut pandangan saya, jika kalian peduli, itu sebenarnya, nah, kalau misalkan yang ngelakuin itu di video itu yang cuma gara-gara abis mandi apa gosok-gosok kepala gitu pakai Ya. handuk, kalau itu bukan Freya, emang bakal Spiral itu. viral itu kan enggak. Itu udah privilege-nya Freya, punya aura sendiri. Berarti sebenarnya bukan Freya tuh aji mumpung, bukan, tapi karena emang pesonanya Freya layak untuk Iya. orang lain tahu kan? Iya, jadi kayak namanya keberuntungan. Iya. Kita anggaplah ini keberuntungan. Namanya definisi keberuntungan kan saat momen yang tepat kan, right time, right place. Nah, Ya. momennya tepat, medianya ada, Ya, kontennya ada, lucu gitu kan. Betul. Dan orangnya Freya, jadi pas aja kombinasinya kebetulan. Orang lagi main TikTok nge-hype, udah kombinasinya. Kalau satu kombinasi hilang aja, ya itu misalkan bukan Freya, ya belum tentu lah. betul. Gitu. Jadi keberuntungan tuh adalah kebetulan yang Disengaja. Kebetulan itu sebenarnya skenario yang tadi siapkan. nah itu maksudnya itu real gitu. Betul. Nah, gitu. Nah, karena Freya itulah dia hype-nya tinggi banget. Jadi susah orang kita kaget tuh. Wah, ya udah karena kita kaget kita naikin standar versi kita lah apa boleh buat gitu. Kita pengen uciwa banget soalnya kita Betul. murah banget. Kita bukan yang miskin nggak ada duit ya, terus milih yang paling murah gitu malu-maluin. Enggak. Karena emang kursi itu paling dekat, Paling worth it ya. paling dekat Jadi nggak ada kata dari panggung. malu-maluin, tapi itu emang worth it. Versi paling dekat, murah itu worth it banget. Ya, terus Emang nggak dapet, jadi wajar lah orang pengen itu banget uciwa tuh. Masa nggak boleh diwajar? betul. Itu best option soalnya. Nah, hanya kita turun naikin ke satu tingkat kategori. Kalau boleh buat kita nambah 300.000 lebih mahal. Iya, Ya masih worth it lah, seenggaknya tapi kita dapat view lebih bagus dong, iya. posisi lebih bagus kok dong. Nah, itu yang kita pikirkan saat itu. Jadi kita satu tingkat di atas Uchiwa sekarang. Berarti kita bisa melihat bahwa Uchiwa tuh ini mah apa? Ya. Kelas bawah nih, kita ini lebih keren. Ya. Pemikiran kita gitu Jadi awalnya. pembelaan kita ke diri sendirinya gitu. Ya, jadi kita menyenangkan diri sendiri lah karena kita nggak dapet Uchiwa. Jadi kita Iya. berpikir wah keren nih, kita udah naik satu Betul. tingkat. Wajar dong ya, kalau nggak gitu kan kita stres, Iya. kecewa sendiri. Betul. Tapi udah kenyataannya juga harus kategori lebih baik gitu kan. Ya, Harusnya lebih baik gitu. Dapatlah kategori kita. Begitu kita masuk venue waktu itu hari H, langsung terbentang. Ternyata posisi kita langsung berhadapan sejajar sama si panggungnya. perfect Itu banget. best view itu tuh kalau Perfect gue banget. kategoriin 750.000 itu terlalu murah buat view kayak gitu kan. Semewah ini. Ya kan, angle-nya tuh enak, lurus Bagus gitu kan. banget. Nah, itu kalau di bioskop tuh kita kayak dapat best view yang bener-bener tengah-tengah Nah, banget iya kan. benar kan di bioskop juga tengah-tengah. Iya, baik lu kan? kalau nonton bioskop tengah-tengah kan experience-nya kan dapat semuanya selayar-layar kan. Betul. Puas banget. Posisi tengah tuh emang the best. Terbaik. Kan nonton ini sama kayak nonton bioskop gitu kan. Ya, Cuma ini kayak tontonan bioskop 18 plus itu kan bedanya di outdoor ya, betul. gitu. 18 plus ini maksudnya karena kita pria-pria dewasa gitu yang sudah punya duit gitu untuk beli, nggak minta-minta ke orang tua Nah, lagi. betul. Karena kita sudah bekerja gitu, Iya kan? karena umur kita sudah Iya, legal karena untuk mendapatkan duit. Untuk anak sekolah cukup pricey kan. Ya mahal banget, Kan, gila. Nabung berapa puluh bulan itu Gitu. untuk nabung. Karena 18 plus itu karena udah berpenghasilan. Betul. Ya, mayoritas gitu. Nonton 18 plus. Ya. Nah itu nonton. Nah itu udah tenang aja, itu udah puas, nggak ada kekecewaan. Ya. Karena udah kita dapat spot terbaik. Ya, Nah, terus kita liatin di kiri kanan kita Uchiwa gitu. Nah kita lihat, oh posisi itu harus miring.
Ya jadi 45 gini nih, derajat gini nih. Jadi gitu. lu duduk di kursinya lurus tapi pantat tuh nyerong gitu. Jadi kayak Nah. kurang nyaman lah. Tuh gak enak kali ya, pegel gitu kan. Ya jadi kepala kita juga nggak lurus, kan lurus Ya, gini ya lurus, betul. kita harus agak dongak ke kiri atau kanan tuh kayak nggak asik gitu. Jadi pegel leher, pegel pantat, duduk kursi juga terlihat kurang nyaman gitu. Betul. Tuh kepala itu ya sakit. Semakin bangga lagi kita di Kagigori, bener-bener kayak wow, Setuju. pilihan yang sangat tidak tepat, pilihan yang sangat tepat sekali maksudnya, luar biasa. Nah, yaudah apa yang mau dikeluhin nih? Acara mulai, show jalan, kita bisa lihat lurus tuh formasinya, kita bisa lihat komplit Kita- information of Iya. JKT48. Luar biasa, walaupun ukurannya jauh gitu, jadi membernya terlihat lebih kecil dan mukanya kurang jelas, tapi kan ada layar yang kiri kanan tuh Ada yang untuk layar. memperjelas. Kita pengen lihat membernya siapa nih gitu, bisa lihat dari layar lah. Betul. Tapi formasi performnya kita bener-bener Jelas. dapat full Yang paling mahal tuh 1,5 juta tuh nggak bisa lihat formasi loh itu karena di bawah, di bawah. Itu ada kekurangannya meskipun semahal itu. jadi agak nenggak gitu, agak dongak Ya, kepalanya. gitu. Kayak nonton di bioskop paling depan kan gak enak ya. Ya, Gila the best banget gak sih kategori gitu. Gila, tuh udah terperfect lah. perfect sih. Tuh udah nggak mungkin ada yang ngalahin. the best view, best place, nggak kepanasan juga, Spot mana yang bisa ngalahin kategori? tidak ada. Ada Apa itu? Uchiwa. Wah, Uchiwa bisa ngalahkan Kakigori. Kan kita udah bilang bahwa Uchiwa itu adalah Kakigori itu satu tingkatan Uchiwa, kok bisa kalah kita? Why? Karena waktu pertama kita lihat Uchiwa tuh sebagai Uchiwa aja kan, kursi Uchiwa 310.000, posisi gitu ya agak miring. Ya diminati pun karena murah gitu kan. Iya gitu. Bukan karena gue pengen Uchiwa karena best place, enggak. Karena murah. Tapi yang paling berat tuh saat udah show, Iya. ada section namanya Uchiwa section B. Uchiwa B tuh Apa itu? Uchiwa bangsat. Itu adalah Uchiwa yang paling bawah, Iya. yang paling deket sama lapangan, Iya. paling bawah lah, tribun bawah. Ya deket sama pagar lah. Nah, entah kenapa ada seseorang di JOT manajemen yang mempunyai ide bodoh untuk menggiring member membawa pistol air, kemudian menembakkannya ke penonton. Sampai situ ada masalah nggak? Nggak ada sih, masih oke aja, Nggak oke. ada masalah Normal, ya. normal, biasa Kita- aja. Kita juga seneng loh. Wih, ada member muncul, mau menyapa langsung penonton dari dekat, Iya. gitu kan? Oke, nggak Bakal apa-apa. keliling tribun disemprotin semua gitu. Oh, Siapa yang nggak mau disemprot yes. member ini? Kedengarannya aneh cuma yes kan, siapa yang nggak mau disemprot member? Karena ini? itu kan temanya Summer Festival, jadi Festival kita panas-panasan. Jadi kalau disemprot air tuh kayaknya seger banget gitu, Seger apalagi banget, sama kan. member gitu kan. Disemprotnya Iya. tuh bukan pakai air tapi pakai cinta. cinta dan senyuman kan itu Nah, gitu kan? itu yang bikin Karena makin belum segar. tentu member mencintai kita, cuma at least mereka senyum gitu kan. Iya betul. Senang aja lihat orang yang cakep senyum gitu kan. Iya betul Gitu. sekali. Wah, ada waktu itu ada top member kan. Iya. Top member definisi orang beda-beda ya. Iya. Tapi yang pasti Z itu udah pasti top member dong. Betul. Z, Marsha, Shani, Sama semua pasti Gracia. setuju soalnya sering masuk Senbatsu. Ya, Nah itu keliling tuh nyeprotin. Semua juga bahagia kan. Terus pas sudah mereka, gue tuh ngeliatin tuh dia member nyemprotin tuh, pakai pistol air nembak. Ya. Terus yang depannya pada bahagia semua kayak, oh semprot aku semprot gitu kan. aku, Gila. semprot. Udah disuruh bawa jas hujan supaya nggak basah sama si Joto, supaya nggak sakit kan, keamanan. Ya. Tapi dengan momen itu kelihatan bahwa semua tuh bahagia disemprot oleh. Jadi malah ada momen kok gua gak kena semprot, Ya, gue pengen betul, basah betul. nih. Jadi mungkin Betul. itu lebih memorial ya. Betul. Kalau Nah, kita kena semprot. jadi semua pengen semprot. Jadi yang rugi itu adalah yang nggak kena semprot dong ya. Wah, Nah. ada memang yang gak kena semprot. Ada. Kok bisa? Kan membernya muter naik Nah, panggungan. Itu yang Jadi mungkin sedikit penjelasan dulu ya, mungkin ada yang nggak paham nih membernya motor tuh gimana. Jadi bentuknya tuh kan kayak huruf U gitu kan panggungnya ya. Nah, Uchiwa tuh ada di sebelah kiri dan kanan panggung. Nah, si Kakigori itu ada di paling bawah, di huruf U-nya di bawahnya, di dasar U-nya. Nah, Di panggung. di pinggir-pinggir Uchiwa itu ada kayak panggung yang bisa bergerak gitu loh. Nah itu Panggung bergerak. Ya. Jadi dipakai anggaplah kayak kereta-kereta kecil gitu yang pakai rel lah. Iya kayak gitu. Jadi Nah. member berdiri di situ bertiga kiri kanan. Ya. Kita kiri kanan jalan kiri Set, kanan. gitu. Muter semua bahagia. Wah, tapi seru dong. Berarti Seru banget sih, Uchiwa, gila. Kakigori kena bahasa semua dong. Wah. Nah ini Asik ini. banget ini, asik banget ini, luar biasa. Nah ini yang ternyata kita baru tahu di situ bahwa Ya. cuma Uchiwa B doang yang dapat. Uchiwa B. Jadi Uchiwa tuh jadi ujung Uchiwa ke ujung Uchiwanya lagi. Nah, Kakigori Karena Kagura di tengah, di depan kita tuh ada buat FOH. sound atau apa gitu ya. FOH namanya, FOH. Buat sound kan itu Ya, FOH tuh. ya. Nah, ternyata si member nggak bisa ke situ. Sehingga ke situ. Nah,
disitulah yang kita mulai ngerasa kayak apa. Ini sebenarnya gue nggak bisa ngomong banyak lagi karena langsung teringat langsung kecewa bang. Itu tuh kayak apa namanya tuh, traumatik ya, Nah. traumatik moment. Gimana yang ngungkapinnya ya? Jadi sebenarnya kita mikir gini, kita udah bayar lebih mahal, kita duduk juga lebih nyaman, tapi servisnya kok malah dikurangin gitu. Kita tuh merasa bahwa servis itu tuh harusnya buat kita gitu loh. Untuk kami kaki gor yang udah bayar lebih mahal daripada Uchiwa, kenapa Uchiwa yang malah dapat? Ya itu mungkin ya. Itu Fitur disemprot. karena pada saat itu, karena gini loh, membernya kan jalan, berarti kita ada interaksi lebih dong, interaksi yang bener-bener Nah, kita bisa iya. ngobrol sama membernya loh, kita dada apa kayak gitu. Bahkan gue pernah lihat ada yang sweet Uchiwa, kok bisa mereka sweet? Kak, gila. Kok bisa mereka sweet sama member, Interaksi yang biasanya bayar anjir. 10 detik aja 60.000 kan. Lah lu bayar lebih murah kok bisa dapat gitu, kok bisa? Free loh itu. Uchiwa doang. Dan yang bikin kesal tuh pertama sebenarnya bukan karena melihat Uchiwa Bukan. mengalami Bukan kesenangan itunya. gitu, tapi kita Kenapa juga kita nggak, nggak kita nggak kebagian? kebagian. Itu tuh dari ujung si Uchiwa ke ujung Uchiwa, berarti kan mentoknya ke depan, kita kaki gori. Nah kita cuma dilewatin doang, bahkan si kereta-keretanya itu nggak nempel ke kaki gori itu loh. Nggak lewat. Nggak melintas. lewat, nggak melintas di kita. Jadi kita cuma bisa ngelihat kesenangan para Uchiwa yang berbahagia gitu. Kita juga pengen Ya. sebenarnya mah, tapi kok kita kelewat, why gitu? Apa salah kita? Salah kita apa? Kita bayar lebih mahal loh. Interaksi langsung semprot member itu kan sebuah fitur yang kalau di duit itu tuh harganya mungkin 200.000 sendiri kan. Betul. Untuk dapat fitur itulah. Iya. Feature lo disemprot gitu dengan haha bahagia gitu kan. Betul. Entah imajinasinya masing-masing saat disemprot. Terserah bebas. Pokoknya itu kan menyenangkan gitu kan. Betul. Tapi kenapa Kagura yang lebih mahal 300.000? Gue lupa berapa detail, tapi kenapa nggak ikut dapat itu aja yang kecewa sih gitu. Kenapa Uchiwa doang gitu kan? Kalau yang bawah, yang tengah itu nggak kebagian juga, tapi kan mereka tuh kebagian member yang turun. Kalau mereka tuh emang ada harga, ada kualitas. Karena membernya langsung jalan-jalan di pinggir-pinggir Iya, mereka ya, ada. itu sangat worth it banget. Udah Jadi ada itu. lu tuh nggak, kalau yang si Uchiwa kan kayak dari lu duduk di kursi lu terus ngelihat membernya jalan-jalan, karena kalau si member tuh bener-bener sejajar sama lu, Nah itu lebih mantap lagi, itu lebih dekat lagi tuh. Ya. Kayak jaraknya tuh cuma 5 cm doang gitu. ingat momen yang paling bikin trauma itu adalah saat kita buka medsos. Enggak, pertama memang waktu lihat langsung itu bahagianya Uchiwa B Ya. nggak lewat ke Kakigori. Terus pas kita buka medsos saat break waktu jam 6 itu kita break dulu kan, ada 2 part show-nya. Ya. Kita buka medsos pada pamer langsung close up membernya di depan mereka, upload di IG. Ya. Bahagianya momen kayak gitu nunjukin bahwa lo tuh lagi di konser dan memang semenyenangkan itu nonton konsernya gitu. Ya, betul. Ada momennya gila, lu masukin Z ke IG story lu seakan-akan dia tuh temen lu nongkrong bareng karena langsung di depan lu gitu. Dan bahkan lu sweet sama nggak tahu Siska atau Cika itu. Ya. Kita ngerekam apa? Kita posting apa? Kita Kita bahkan- postingin Uchiwa bahagia dari jauh. Bahkan kita kalau mau foto atau ngerekam kamu membernya sangat jauh banget gitu. Gak bisa. Kamera kita tuh nggak Kita tuh nggak ada semumpuni yang itu pakai untuk iPhone merekam. 15 Pro Max atau Samsung S24 Ultra. Kita Nggak ada, pakai itu. nggak ada. Karena kalau kita pakai HP itu kita nggak mungkin duduk di kaki goreng juga. I mean kita pasti udah punya duit buat ke depan. Betul. Kayak gitu misalnya, itu kekecewaan luar biasa waktu itu. Jadi kita sejak saat itu kita dari mulai coba-coba hanya untuk udah lama nih nggak nonton offline, kita berubah jadi ambisi revenge. Ya. Kita pengen nonton konser di spot yang lebih baik. Kita mau korbanin dari awal yang lebih mahal dibanding, ibaratnya kan kalau Kagegoro tuh termahal kedua, paling murah kedua kan. Ya. Nah, kita pengen ke level yang di atas Kagegoro lah, kita korbanin duit lebih banyak apa. Betul. Tapi kita nggak mau ada spot-spot yang resiko akan dirugikan oleh kebijakan JOT lagi. Ya. Dirugiin kayak gitu. Ya udah Jadi kita pengennya tuh dapat kualitas yang lebih tinggi lagi gitu. ya. Kita nggak mau udah bayar mahal tapi kok kualitas servisnya malah menurun nih. Bahkan saking traumanya kita putuskan untuk beli yang termahal. Yaitu di sini kita beli apa sih yang ke sebelah kanan tuh? Airbnb apa? Pokoknya sih kita Southern kita. Enggak, yang sebelumnya kita nggak ngincar Southern. Indian Kayak tuh ngincar termahal ketiga. Mahal ketiga tuh, gila itu perubahan langkah yang nekat kan itu. Ya. Termahal ketiga, Ya. soalnya di atas sejuta. Ya. Kita biasanya nggak pernah beli di atas sejuta. Ya. Kali ini ketahuan. Kenapa?
But so funny banget. Perubahan loh, improvement loh ini. Ya soalnya kan dari awalnya kita 700.000 ke sejuta tuh berarti ada peningkatan kan? Peningkatan banget lagi. Juta setengah malah itu Indian tuh. Juta setengah kita. Betul udah 2 kali lipat tuh peningkatannya. dua kali lipat, Wah, luar ekstrim. biasa. Emang layak dipuji. Jadi kan sesuatu hal tuh bukan tentang nominal berapa Ya. tapi peningkatannya loh. Tuh, istilahnya apa yang kita lakuin itu ada istilahnya. Apa tuh? Itu being smart. Tuh. Karena itu nggak mau lah, karena kita udah tahu selama ini kita tahu di medsos hype-nya semakin tinggi, terus kita buktikan juga ternyata di lapangan juga kebukti bahwa hype-nya semakin tinggi, penonton semakin banyak, persaingan semakin sulit. Ya. Hanya kita being smart, ya udah kita langsung aja naik level lagi 2 kali lipat lah, udah aman gitu kan. Keren. Lagian juga nanti warnanya susah itu gimana dia kali ini, yang war kemarin susah, tenang, justru teorinya kalau kita memang beli yang lebih mahal, orang Semakin mahal tuh orang akan semakin berpikir Menjauhi. gitu, ah ini mahal banget nih, nggak akan kebeli, mending Betul. kita beli yang murah yang aja. terakhir aja kan Uchiwa yang di perang. Iya betul. Mana Dan pada saat kita beli di Summer Festival kemarin juga untuk yang atas-atas kayaknya masih banyak yang sepi loh. Yokata masih bisa dibeli. Kingo kan waktu itu yang termahal kedua itu masih bisa dibeli loh waktu itu. ya betul. Sampai beberapa hari ke depannya tuh. Iya kan masih free. nggak sold out kan. Nggak soal. Kita smart tuh gitu. Jadi ya Jadi udahlah. apa boleh buat, jadi pesannya memang kita harus korbankan sesuatu lah. Untuk- Itu tetap smart kok hitungannya. Betul. Dengan kondisi yang udah ada gitu kan. Jadi kita putuskan menjadi bijak dan nambah budget lagi. Betul. Karena memang kondisinya sudah berubah. Itu kan being smart, waktu itu saat udah open war kita standby, saat udah mulai kita beli, 1 detik kemudian habis men. 1 detik kemudian habis. Bahkan kita belum ada momen buat milih-milih, oh yang mana ya bangkunya, di mana ya. Tetap bingung menjadi smart dalam perang tiket JKT itu yang seperti apa sih? Jangan Soalnya kenapa? Saat kita kehabisan yang ketiga termahal itu, ya. yang kedua termahalnya pun sold out dalam beberapa detik. Mending yang kedua termahal, ini yang termahal loh, yang super mahal, yang bener-bener menurut gue ini harganya tuh udah setara lu nonton kayak band internasional gitu. Nah, iya yang 2 juta ya. Bukan men, 4,8. Gila. Gue mikir anjir orang. Iya. Kalau gue pas ngeliat di announcement harganya kan 4,8 juta. Ah, ini siapa yang mau beli anjir? Gak mungkin ada yang beli. Kalaupun mau beli juga paling Iya. 1-2 orang Dan lah. lama sold outnya. Dan gue yakin ini soalnya Kalau- pasti sekitar seminggu atau 2 mingguan lah. Sekali gaji karyawan biasa loh itu. Iya tuh UMR loh itu. Lu harus bela-belain kagak makan loh sebulan. Iya. Cuma Iya. untuk nonton konser. It's okay, cuma Tapi soalnya gini jangan loh. banyak. Dari pengumuman ke konser tuh waktu itu kayak cuma sekitar sebulanan doang ya kalau nggak salah. Maret kan, tanggal 14 Maret. Ya, ya. April tanggal 27 tuh udah konser kan, berarti cuma sebulan doang. Berarti otomatis orang tuh nggak ada yang punya waktu Spare untuk spare time, waktu untuk nabung gitu. Ya nabung saving. Karena mereka kan istilahnya udah dikasih tahu nih bakal ada konser, tapi kan cuma sebulan 2 bulan. Berarti kalau mereka nabung pun harus 2 juta per That- bulan. Wow man, That's being smart, ya kan? gila Kita man. udah baca ke situ, tapi ternyata kegocek lagi. Kita nggak nyangka medannya seperti itu. Dan ini perubahannya ekstrim, kita kaget lagi. Ini karena luar biasa sih. Waktu Summer Festival itu kan bulan Agustus. Ya, Harusnya dinamika war tiketnya nggak jauh beda di 6 bulan kemudian, di bulan Februari atau Maret kan. ya harusnya begitu. Ternyata ekstrim, dalam waktu 6 bulan hype-nya semakin tinggi lagi. Dan jangan lupa satu hal lagi, dari Summer Festival itu ada Enif juga di Surabaya loh. Kalau ini kita nggak ikutan karena jauh. Nah ini ada Enif, berarti otomatis orang tuh udah nge-spend Habis berkali-kali dong, duitnya. habis duitnya. Belum lagi kalau orang yang lu misalnya daerah di Jakarta, daerah mana gitu kan lu harus spend lebih banyak buat hotel, Betul. buat perjalanan, buat makan minum segala rupa. Dan Otomatis lu kalau bawa uang tuh arti iya, harus betul. lebih dong. Nah, ke Surabaya itu double penginapan. Double kan penginapan segala rupa dong. lebih habis Mahal, lagi. Nah, spare waktu juga Nah. kan. Ternyata pada saat ada konser di bulan April ini yang notabene cuma beberapa bulan, kok kita wow. ternyata meremehkan kemampuan finansial Wota. ya betul. Kita sama ini berpikir bahwa Wota mah nggak ada Duitnya duitnya, habis pilih-pilih nih. doang, nggak bisa Iya mungkin nih, ikut semua nggak event. mungkin semua Tidak, event. kawan. Nontonnya cuma yang gratisan doang. Ternyata kita salah kan. Tidak, Pemikiran itu tuh harus dibuang jauh-jauh. tidak. Kalau lu ngelihat di sini di tempat ini tuh, gila, gue yakin mereka tuh bukan orang yang beli tiket harga-harga murah, nggak mungkin. Gue yakin ini pagi loh, misalnya ini masih jam 7 pagi dan gue ngeliat di depan gue tuh mereka udah ngantri loh buat masuk ke stage buat ini penukaran tiket. Ya ini udah kayak internet. Berarti ini orang yang nonton di atas tiket yang festival, karena festival gue yakin ya udah datang ya lu antri karena gak usah nungguin kursi. Berarti Iya, ini dan orang-orang yang ada yang
di At least atas ada yang 4,8 juta nih yang beli tiket di antrian ini, gue yakin. Kita nggak ngerti aja karena malas. Nah, se hype setinggi itu hype-nya, antusiasmenya saat ini. Jadi menurut gua hype seperti ini tuh kan mumpung masih terjaga gitu tuh ya. Iya. Auranya tuh masih kejaga tuh, emang menurut gua tempatnya harus perlahan-lahan ditingkatin lagi gitu. Jadi lu jangan stuck di indoor, Tenis outdoor, kayaknya please lebih tingkatin lagi karena kemarin pun antrian pas OFC gua lihat itu tuh antri pas awal tuh sekitar 16.000 orang yang antri. Berarti OFC kita tuh udah banyak banget loh, OFC JKT48 gitu. Anyway, OFC itu udah nggak ada spesialnya. Kenapa memang? Karena nggak ada spesialnya. hampir semua orang kayaknya udah OFC deh. Oh iya make sense. Jadi OFC itu udah wajib. Udah wajib, udah harus ya. Dan yang non OFC itu udah nggak ada change-nya sama sekali. Bener, nggak ada harapan sama sekali ya. Nggak bisa, gila. Kosong. OFC aja udah banyak kehabisan kebagian tiket, gitu kan? Ya. Gitu. Jadi gue lupa tadi awalnya mau ngomong nyampein apa sehingga sampai ke titik ini. Kenapa kita nonton ya? Kenapa kita nonton tadi, karena ini balas dendam. Awalnya kita pengen coba lagi offline, hanya balas dendam, cuma di situ ada dinamika yang kita baru tahu gitu, bahwa si ekstrim itu sampai ini juga kita masih kaget lagi datang ke sini pagi-pagi, ternyata antriannya sepanjang ini. Kita being stupid lagi untuk beberapa sekian kalinya ini sebenarnya. Kita tuh udah berpikir bahwa semakin pagi kita berangkat, kita udah naik kereta pertama, nyampe sini tuh harusnya kita udah dapat spot terbaik loh untuk antri. Misalnya ya adalah mungkin 2-3 orang. Kita berpikir 2-3 orang yang antri. Ya 2-3. Yang mungkin berpikir sama seperti kita ternyata. Iya, karena kita berangkat tuh habis subuh langsung. Iya. Kan itu udah yang paling pagi banget tuh gitu. Anak shift 1 kantoran aja kan jam 5:30 baru jalan kan? Iya. Ya, ini kan? kita jam 5. Jam 5 kurang bahkan. Jam 5 kurang 5 kita udah jalan gitu. Ternyata bahkan pada saat kita sampai tadi aja jalan kepagian. Ini kita jalan ya dari shelter sampai sini tuh mikir ini sepi banget, kita kepagian kayaknya, atau kita harus nyari makan dulu atau apa gitu. Hitungan kita nyampe setengah 9 nunggu beberapa lama, agak lama. It's okay. Jam 9 buka kita langsung masuk gerbang gitu dengan bahagianya tuh kita dapat yang terdepan, bisa tos-tosan sama member gitu. Betul. Ternyata kawan kita nyampe jam 7 kita bilang kepagian nih. Ya, menurut gua semua hal teori yang ada di benak lu tentang hal yang terbaik yang bisa lu lakukan tuh akan pecah. Ya, terutama untuk kota lama yang udah lama gak ngide. Ya, itu tuh bener-bener kayak unexpectable gitu. Gue punya teori ini nih. Gue harus berangkat pagi, gue harus lebih rajin gue ini. Ternyata mereka ada yang lebih rajin dibanding lu, Ben. Betul. Jadi lu tuh, mereka tuh akan selalu ada selangkah di depan lu gitu. Kalau lu masih tetap begini-begini aja. Jadi apa yang lu punya asumsi nih buat fans-fans lama yang baru mau kecemplung lagi? Ya kayak lu mau mencoba lagi nyidol. Semua asumsi kalian coba dibuat ekstrem 3 langkah lebih ekstrem lagi. Kayak misalkan jam 7 kepagian, tidak. Lu harus datang jam 3 pagi. Gue yakin kayak gitu. Ya. Maksudnya lu harus jalan jam 3 pagi. Jam 5 pagi kebagian berangkat enggak? Lu jam 5 pagi. Soalnya saat lu berpikir jam 5 pagi kebagian, lu tuh udah diketawain duluan sebenarnya sama orang-orang yang bahkan nggak tidur. Gue yakin ada. Betul. Ada yang dia bener-bener nggak tidur karena emang saking tidak mau ketinggalannya. Orang yang paling depan tadi gue lihat, gue yakin dia kagak tidur. Mungkin dia udah bikin tenda. Karena gue ngeliat ada tenda tuh di situ depan. Kayaknya tidur di situ dia. Cuma tenda apa buat jualan. Nah dia tidur bareng sama si Mamang ya. Ya kayak gitu bener. Terus misalkan tadi mikir, tiket 1,5 juta mah nggak akan banyak sold lah. Ya kan soalnya masih ada 4 atau 6 juta. Jangan gitu, geser lagi 2 kali lipat, pikirlah 6 juta aja pasti sold out. Itu yang dipikirin. Betul. Sehingga kita tuh actionnya bisa jauh lebih ekstrim sesuai. Benar. Jadi kita ngebudgetinnya tuh bener-bener kayak harus maksimal kita lah. The worst point kan apa yang nggak mungkin ada di benak kita itu bisa mungkin terjadi saat ini. Bener, sangat-sangat mungkin banget karena Sikil. Bener-bener antusiasme mereka tuh. Karena mungkin gue rasa ini udah perbedaan zaman kali ya. Beda zaman ini Royal New Era tuh bukan pertama ini kan lebih didominasi sama Gen Z kan, umur 20-an, belasan sampai 20 tahunan gitu kan. Jadi mereka tuh hype-nya, terus tenaga mereka, effort yang mereka keluarkan tuh kayak lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak lebih bersemangat, lebih berapi-api gitu untuk melawan semuanya tuh. Jadi kayak gue harus do extra miles. Ya itu istilahnya itu. Nah, harus kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih bersemangat banyak gitu. Kita kan udah ngoyo, udah malas-malasan kayak ya udahlah kita datang aja lebih pagi. Ini kita berpikir jam 5 pagi itu udah super pagi loh, bener-bener kayak wow, cuman
kita doang yang berpikir hal seperti ini, ternyata tidak, Tuh. men. Nah kalau misalkan kita nggak mikir kayak gitu, ruginya tuh kayak gini. Saat-saat momen kayak gini lah bakal rugi, karena kalau misalkan lagi di konser ulang tahun nih, si Wota senior yang punya asumsi-asumsi udah jadul itu tuh sebenarnya nggak akan begitu rugi kalau misalkan wah kelewat nih konser tahunan, ulang tahun teater atau ulang Ya. tahun apa no, JKT gitu kan. Oh, Udah pernah dulu sebelumnya kan, iya. ya udah nggak hanya kena dinamika yang ekstrem ini kita nggak bisa ikut nonton ya, tapi oke karena udah pernah gitu kan. Betul. Tapi saat ada momen kayak gini nih, di mana graduation itu Shani notabene adalah idola all Wota, baik yang baru maupun yang jadul kan. Iya. Apalagi terutama yang jadul tuh pasti nggak mau kelewat momen yang kayak gini, konser seorang Shani gitu kan. Itu akan sangat rugi kalau kita sebagai Wota lama melewatkan hal itu. Karena Makanya jangan sampai menggunakan asumsi bodoh lama kayak tadi tuh harus segera dihilangkan. Karena kita tuh udah ngikutin JKT itu udah cukup lama, jadi kayaknya momen ini tuh harus kita ikutin Iya. juga lah. Rugi ini yang kayak gini nih, yang Wota lama harus ekstrim mikirnya, udah jangan leha-leha santai-santai lagi. Saingannya Wota baru nih, Wota baru mah mau Shani mau siapa juga diembat semua, antusiasmenya sama-sama tingginya maksudnya gitu kan. Nah tapi kan kita nggak bisa yang namanya konser misalnya ini kasih jalan dong buat Wota lama yang lebih kenal Shani, nggak bisa klaim kayak gitu dong ya kan, karena Shani konser buat semua Wota kan, sama kayak konser Blackpink. Kenapa sih yang beli tiket malah yang bukan fans? Harusnya yang fans diutamakan, fans yang beneran fans malah nggak kebagian tiket gitu kan. Nah menurut gue kalau pemikiran kayak gitu harus dirubah sih. Gue tuh agak mengkritisi tentang wah ini orang-orang FOMO doang nih yang nonton, orang-orang yang bener fans nggak kebagian. Nah sekarang mah gini aja dah, lu punya duit, lu punya kuasa. Ya. Nah ini Real. tentang money talks menurut gue. Jadi nah dan juga ini seperti sesungguhnya ini adalah jalan yang sesungguhnya, di mana orang-orang yang cuman sekedar FOMO itu tuh bakal jadi fans beneran karena setelah nonton. Betul, bisa jadi. Ini tuh adalah kayak pintu gerbang di mana Iya betul. lu akan mempunyai teman Wota yang bakal lebih banyak Iya, lagi, dibilang. karena orang-orang FOMO ini awalnya kan cuma coba-coba, tapi lama-kelamaan setelah melihat vibes-nya, mengikuti acara ataunya, mungkin mereka kan memutuskan bahwa oh ini Betul. saatnya gue ngefans Jadi, karena luar biasa banget gitu. Kita udah nggak bisa lihat FOMO tuh sebagai orang yang asal beli asal coba-coba. Enggak. Karena potensi dia jadi fans lanjut ada. Sekarang mah gini dah, mana ada orang FOMO ngeluarin duit 4,8 juta, nggak ada lah. Ada mungkin. Ya kan ada yang duitnya banyak ya bisa jadi. Tapi kan emang ya kalau kita nggak suka mah kan nggak mungkin juga. Maksudnya meskipun duit sebanyak apapun kalau kita nggak minat sama sekali mah nggak mungkin nonton sih, benar sih, setuju. Seenggaknya ada minat dikit kan. Betul. Makanya bisa ngeluarin duit segitu meskipun duit dia banyak. Ya pasti ada minat sedikit tetap sih, bener. Jadi dia tetap potensi jadi fans kayak gitu. Jadi itu pun udah hilangkan saja lah. Kayak kita tuh lebih baik karena namanya entertainment tuh semua tuh basically runningnya tuh karena ekonomi bisnis kan, Ya betul. kembali ke bisnis. Demand dan sehingga permintaan. bukan cuma fans loyal tapi miskin saja yang penting, tapi juga prasejahtera juga yang penting, tapi juga Fans yang belum fans, loyal, calon fans nggak loyal dan loyal. kaya juga. itu apalagi lebih penting sama pentingnya sih. Cuma juga yang memang belum fans, cuma dia mau mencoba untuk menonton, itu tuh udah sama pentingnya buat bisnis mereka gitu ya. Jadi ini kita akhirnya dapatnya Southern. Nah, Iya. long story short kita dapatnya Southern karena kita emang kehabisan aja. Jadi kehabisan kita padahal udah mau nge-spend duit di yang lebih. Iya, dan kita Tinggi pun lagi. dapatnya di perpanjangan waktu injury time. Iya. Ada Jot kan nambahin extra time ya Ya extra time. buat pembelian, disitulah kita baru dapat kayak gitu. Jadi ini kita sebenarnya kayak bener-bener kayak dikasih kesempatan gitu ya, bener-bener kasih kesempatan terakhir. Jadi ini tuh bener-bener tiket penjualan terakhir gitu. Mm-mm. Kalau lu nggak dapet di saat itu ya udah lu nggak akan nonton. Tapi kita masih dikasih kesempatan buat nonton, ternyata masih alhamdulillah lah. Betul. Jadi semoga nanti pas udah mulai nggak ada lagi experience yang traumatik. Ya dan Semoganya sesuai harganya. ya Kursi terbaik dapat servis terbaik. Kursi apa bilangnya supaya sopannya, kursi dengan harga termurah. terjangkau, paling terjangkau. Ya. Nah ini yang paling terjangkau juga dapat proporsi yang pas. Ya. Itu Betul aja sekali. kita pengennya ya. Dan kalau misalnya dikasih plus ya dibuat proporsional juga lah gitu. Itu jangan sampai yang plus-plusnya kebablasan. Masa yang paling terjangkau plus-plusnya sudah hingga
value-nya tuh melebihi level menengah. Betul. Kan jadinya kayak merugikan. Mungkin kita. satu hal yang perlu gua note di sini, nggak bisa itu. Ketidakadilan. Itu Lebih kita ketidakadilan. kita mohonlah untuk Jot untuk ketersediaannya untuk memberikan servis yang sesuai harganya lah. Ada harga, ada servis gitu. Iya, ya, ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini. Ya, Nanti jadi kita akan share ke hasilnya seperti apa, dan semoga ini bisa jadi sebuah insight atau juga panduan atau apapun itu buat wata-wata lainnya, baik yang lama ataupun yang, kalau yang baru sih jelas jauh lebih tahu ya saat ya, ini. betul. Sudah jauh lebih tahu, itu udah beda. Jadi Ya mungkin karena masih muda dan masih pengen banyak ekspor gitu. dan lebih mau spending Ya, more buat Ya, tiket luar lebih biasa. mindful mereka tuh sebenarnya. maka ya, applause lah buat kalian yang masih muda-muda. Good job kan. Oke, itu saja. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jurnal Wota. Oh, ada judulnya.